wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Trimustikasari dengan nomor induk mahasiswa 235050113023 dari Prodi Peternakan, jurusan Peternakan, kelas KA, PSDKU UB Kediri angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan kasus saya yang saya pilih beserta solusi guna memenuhi tugas sosiologi peternakan. Lanjut saja ke kasusnya. Pada kasus peternakan ini saya mengambil kasus dengan topik Kementan tangani kasus kematian 410 ekor kerbau di Sumatera Selatan. Permasalahan pada kasus yang dialami para peternak kerbau di Sumatera Selatan ini ialah ternak yang terinfeksi dengan antibiotik LA, antipiretik, dan multivitamin. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15-16 April tahun 2024, letaknya di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, dan Desa Semudim, Kecamatan Cijawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut WOAH, septikemia hemoragik atau disingkat HS merupakan penyakit utama pada ternak sapi dan kerbau yang dimana penyebabnya adalah serotip Pasteurella multocida. Disebutkan di banyak negara Asia, wabah penyakit ini kebanyakan terjadi pada kondisi iklim khas musim hujan karena kelembapan tinggi dan suhu tinggi. Pertanian Kementan mulai melakukan penanganan pasca kasus kematian ribuan ternak kerbau Pampangan Sumatera Selatan dengan melakukan disinfeksi kandang. Lanjutnya, telah dilakukannya vaksinasi pada ternak kerbau di zona aman yang dinilai steril. Sebanyak 514 ekor kerbau telah divaksinasi untuk mencegah penyebaran pada ternak yang belum terinfeksi. Kemudian, pada kasus ini terdapat interaksi sosial beberapa kalangan yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama itu ada peternak kerbau, Balai Veteriner, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian ada dokter hewan, serta media massa. Kemudian ada beberapa bentuk interaksi yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan kasus kematian 410 ekor kerbau di Sumatera Selatan. Yang pertama, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Interaksi ini terkait pihak pemerintah seperti Dinas Peternakan atau Dinas Kesehatan Hewan, apalagi pada kasus kematian 410 ekor yang terjadi di Sumatera Selatan, kemungkinan akan berinteraksi dengan masyarakat guna memberikan informasi atau penyuluhan masyarakat tentang penyebab kematian kerbau tersebut serta langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Pemerintah juga mungkin mengadakan pertemuan sosialisasi dengan peternak sekitar. Kemudian ada interaksi antara peternak dan dokter hewan. Peternak akan melaporkan kasus ini pada dokter hewan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencegahan seperti melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak yang belum terjangkit penyakit. Kemudian ada interaksi antara peternak dan publik. Interaksi ini termasuk kooperatif asosiatif karena media massa mungkin akan melaporkan permasalahan kasus yang terjadi di Sumatera Selatan dan memberikan informasi terbaru mengenai penyelidikan dan memberikan platform bagi berbagai peternak. Next ada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus kematian ternak kerbau Pampangan di Sumatera Selatan. Yang pertama ada Direktur Jenderal Peternakan. Dalam kasus ini, Direktur Jenderal Peternakan juga memiliki peran yang krusial dalam mengatasi kasus kematian ternak kerbau di Sumatera Selatan, seperti berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah, balai veteriner, dan organisasi terkait untuk menyusun dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan penyakit. Dalam kasus ini, Direktur Jenderal Peternakan terletak pada posisi tinggi karena bertanggung jawab langsung atas kebijakan, teknis, dan program yang berkaitan dengan peternakan. Yang kedua ada pemerintah. Pada kasus ini, pemerintah berperan dalam penanganan dan penyelidikan untuk mengidentifikasi penyebab kematian ternak kerbau yang terjadi di Sumatera Selatan dari faktor penyakit atau faktor lingkungan. Kemudian, pemerintah juga berada di posisi atas setelah Direktur Jenderal Peternakan karena memiliki wewenang untuk mengatur atau mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi seluruh industri.
Yang ketiga ada Balai Veteriner. Balai Veteriner memiliki beberapa fungsi dalam menangani kasus kematian ternak kerbau di Sumatera Selatan. Salah satunya melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap ternak yang mati untuk menentukan penyebab kematian apakah disebabkan oleh penyakit infeksi, parasit, atau faktor lainnya. Kemudian juga bisa berperan dalam mengedukasi peternak guna menyampaikan atau memberi informasi dan pelatihan kepada peternak mengenai cara pencegah penyakit, manajemen kesehatan ternak, dan langkah-langkah yang harus diambil jika ada ternak yang sakit. Dalam kasus ini, Balai Veteriner menempati posisi menengah karena membantu pemerintah dan peternak dalam menangani kesehatan hewan. Yang keempat ada dokter hewan. Dokter hewan juga memiliki peran dalam menangani kasus kematian ternak kerbau di Sumatera Selatan seperti diagnosa penyakit, melakukan pemeriksaan klinis dan laboratorium untuk menentukan penyebab penyakit kematian dan melakukan vaksinasi dan pemberian obat kepada ternak. Kemudian dalam kondisi ini, dokter hewan itu menempati posisi menengah ke bawah karena mereka memberikan layanan langsung kepada peternak, tetapi lebih bergantung pada kebijakan dan sumber daya dari instansi yang lebih tinggi. Kemudian dalam kasus ini terlihat adanya vertical mobility, di mana vertical mobility merupakan perpindahan individu atau kelompok ke status sosial yang lebih rendah. Karena dengan adanya kasus kematian ternak, pasti peternak mengalami kerugian, sesuai yang diberitakan bahwa sejumlah ternak yang mengalami kematian akibat penyakit HS berjumlah kurang lebih 154 ekor. Selanjutnya, dalam kasus Kementan sigap tangani kasus kematian ternak kerbau Pampangan di Sumatera Selatan, berbagai pihak memiliki status dan peran yang berbeda. Seperti Kementan itu sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pertanian dan peternakan di Indonesia. Perannya dalam kasus ini mengkoordinasi penanganan kasus, menyediakan bantuan teknis, dan mengembangkan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi penyakit peternak. Mereka juga melakukan edukasi terhadap peternak sekitar dan memastikan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ada nomor 2 itu peternak. Statusnya itu individu atau kelompok yang mengelola usaha peternakan, termasuk pemilik kerbau. Perannya dalam kasus ini mengelola ternak dan bertanggung jawab terhadap kesehatan serta kesejahteraan hewan. Mereka juga menjadi pihak yang saling terdampak dan diharapkan untuk berkolaborasi dalam program pencegahan yang dijalankan oleh Kementan. Yang ketiga ada dokter hewan, statusnya berprofesional kesehatan hewan yang memiliki keahlian dalam diagnosis dan pengobatan penyakit ternak. Perannya melakukan pemeriksaan kesehatan pada ternak yang sakit, memberikan perawatan, dan melakukan analisis untuk menentukan penyebab kematian. Yang keempat ada peneliti dan akademisi. Statusnya individu yang terlibat dalam penelitian dan pendidikan terkait kesehatan hewan dan peternakan. Peran dalam kasusnya menyediakan data dan analisis yang mendukung kebijakan serta penanganan kasus dan mengembangkan solusi berbasis penelitian untuk masalah kesehatan ternak. Kemudian, berdasarkan informasi dari berita Kementan sigap tangani kasus kematian ternak kerbau Pampangan di Sumatera Selatan, terjadinya kasus ini itu terjadi akibat wabah atau penyakit septikemia hemoragik atau HS. Hal ini berpengaruh pada masyarakat secara tidak langsung, karena penyakit jenis HS ini dapat menular dari hewan ternak satu ke ternak lainnya. Kerugian yang umumnya hanya dirasakan oleh satu peternak akan menjadi masalah di peternak lainnya. Hal ini dikarenakan hewan ternak mereka terkena dampak dari penyakit ini. Karena total kerbau yang sudah terkena penyakit ini sudah terhitung banyak. Kerbau yang terjangkit penyakit adalah ternak milik peternak lokal. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan peternak lokal pada penyakit HS sangat berdampak. Maka dari itu pemberian sosialisasi pada peternak mengenai ciri-ciri jika ternak mengalami atau menunjukkan tanda-tanda terjangkitnya dan solusi dalam mengatasi jika ternak terjangkit, seperti memberi arahan ke peternak lokal untuk selalu menjaga kebersihan kandang, memberi nutrisi yang cukup,
untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat, memberikan vaksinasi pada ternak yang belum terjangkit agar memutus penularan. Kemudian ada unsur-unsur culture universal pada kasus Kementan sigap tangani kasus kematian ternak kerbau pampangan di Sumatera Selatan. Yang pertama ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Pada peternak kerbau di Sumatera Selatan dapat menjadi mata pencaharian masyarakat Sumatera Selatan di mana kerbau seringkali menjadi sumber pendapatan dan menjadi alat produksi khususnya dalam bidang pertanian. Dan dampak dari kasus ini juga bisa dirasakan oleh peternak kerbau secara tidak langsung, di mana kerugian yang umumnya hanya dirasakan oleh satu peternak akan menjadi masalah di peternak lainnya. Kemudian ada sistem pengetahuan. Dalam kasus ini, pengetahuan yang dimiliki oleh peternak lokal masih dibilang kurangnya sosialisasi. Maka dari itu perlunya sosialisasi guna menunjukkan tanda-tanda terkenanya penyakit, pencegahan dan penanganan secara cepat bila ternak mengalami tanda-tanda terkena penyakit HS. Kemudian ada religi. Pada adat Sulawesi Selatan, kerbau itu sering digunakan dalam pernikahan dan pemakaman karena kerbau sendiri dianggap sebagai simbol status dan kehormatan. Pada acara pernikahan sendiri, kerbau itu dijadikan mas kawin atau mahar yang diberikan kepada pihak wanita sebagai simbol komitmen dan kemampuan finansial dari keluarga pengantin laki-laki. Jumlah kerbau yang diberikan itu dapat mencerminkan status sosial dan prestis keluarga. Sedangkan dalam pemakaman, kerbau itu seringkali dianggap sebagai simbol penghormatan dalam ritual kematian. Dalam tradisi tertentu, kerbau itu disembelih sebagai bagian dari upacara pemakaman untuk menghormati arwah dan sebagai bentuk persembahan. Keterlibatan kerbau dalam proses ini menunjukkan rasa hormat dan juga membantu keluarga yang ditinggalkan dalam menghadapi kesedihan. Solusi yang diberikan melalui culture universal itu ialah pada sistem pengetahuan. Dengan memberikan sosialisasi pada peternak lokal akan mengurangi persentase masalah ini terulang kembali. Apalagi zaman sekarang sudah maju, dapat mendapatkan informasi dan ilmu dari mana saja dengan mudah agar kasus kematian pada ternak khususnya di Sumatera Selatan atau tempat lainnya. Kemudian juga tuh penyuluhan atau sosialisasi kepada peternak setempat dengan memberi arahan kepada peternak mengenali tanda-tanda hewan ternak terinfeksi penyakit, menjaga kesehatan kandang dan menjaga nutrisi ternak. Kemudian ada layanan online. Layanan online juga akan membantu dalam kasus ini guna berkomunikasi atau menemukan solusi pada peternak jika menghadapi masalah dalam peternakannya. Kemudian peningkatan kebijakan vaksinasi hewan guna menjaga kesehatan ternak dan mengurangi resiko ternak terinfeksi penyakit hingga menyebabkan kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.